Nah, di tornya itu kan ditanya potensi komersialisasinya industri sepak bola tuh ada apa aja sih? Nah, untuk bisa membedah itu, kita mesti pisahkan mana yang menjadi potensi komersialisasi dari sisi operator kompetisi dan mana yang menjadi potensi komersialisasi dari sisi klub sepak bola. Nah, kalau dari gambar ini udah coba gue breakdown. Kalau operator kompetisi itu umumnya mereka hidup dari yang terbesar pertama adalah hak atau lisensi siaran pertandingan, broadcast rights. Jadi si operator kompetisi ini menawarkan kepada mitra broadcast atau mitra penyiaran dalam jumlah tertentu bahwa dengan mereka membeli paket siaran ini, mereka menjadi pemegang eksklusif hak siar pertandingan di platformnya mereka. Nah, pendekatan broadcast rights ini ada beberapa jenis. Ada yang sifatnya bulk itu dalam artian satu produk kompetisi dijual ke satu provider atau satu broadcast partner. Ada juga yang kalau kayak Premier League di 2 tahun terakhir ini ya, mereka udah membagi berdasarkan momen atau klasifikasi pertandingan. Maksudnya apa? Misalnya nih, ketika Boxing Day yang terjadi pada Christmas biasanya ya, Christmas sampai New Year, tahun kemarin ini mereka udah eksklusif tayangnya Boxing Day, pertandingan Boxing Day itu hanya tayang di aplikasi Amazon Prime. Nah, terus pekan berapa sampai pekan berapa tim X, tim Y, tim Z itu tampilnya di channel TV-nya siapa. Terus kalau di Indonesia misalnya kan kita beda market nih, kita kan di luar market UK, itu Mola TV pun melakukan pendekatan yang sama. Di aplikasi kita bisa nonton pertandingan cuman 2 sampai misalnya 4 yang gratis per pekan pertandingannya. Di TVRI yang muncul cuma 2 dari 10 pertandingan per pekan. Nah, itu adalah pendekatan menjual broadcast rights berdasarkan klasifikasi pertandingan. Itu udah sedikit lebih advance lah, bukan yang bulk. Kalau bulk itu kayak Liga 1 ya, misalnya video.com, mau pertandingannya Persija, mau pertandingannya Borneo, pertandingannya Madura, pokoknya semuanya ada di video.com, kapanpun bisa diakses sama pelanggannya video.com gitu. Oke. Tapi coba bentar, gue agak setahu gue tapi di kualifikasi di klasifikasi ini kan lo tadi jelasin klasifikasi ya dan broadcast tentang broadcast rights nih. Tadi lo sempat bilang soal bulk dan pembagian antara yang bulk itu istilahnya yang kita saat ini di mana posisinya kita ada di level 1,5 lah anggapannya ya. Terus habis itu di level 3-nya atau di luar negeri sana sudah main klasifikasi ya, pembagian udah diarahkan semuanya. Nah, di Indonesia sendiri kalau gua nggak salah lihat ya, bukannya kita tidak bulk ya untuk tahun ini, benar nggak sih? Karena menurut gue kalau nggak salah kan di awal-awal tuh lihat pemberitaan infonya, gue nggak tahu ya tapi benar apa enggaknya ya, ada ke IPTV segala, ke istilah di breakdown dari nggak hanya video lagi gitu. Oke. Nah kalau itu namanya pembagian berdasarkan teknologi penyiarannya. Tapi kalau dari sisi pertandingan yang dijualnya itu masih jadi satu. Maksudnya gini, teknologi siaran itu kan macam-macam ya. Yang paling simple aja nih, kita mengenal ada istilah free to air, over the top atau on demand, dan kemudian tadi Mas Putra juga sempat nyebutin IPTV atau Internet Protocol Television. Itu 3 yang mungkin paling banyak usersnya di Indonesia gitu ya. Nah, kalau misalnya di masing-masing ini punya lisensi hak siarnya sendiri. Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Karena kalau enggak, untuk apa di Liga 1 match di akun sosialnya itu mereka setiap ada jadwal pertandingan mereka menjelaskan bahwa ini tayangnya di Indosiar, yang ini bisa di video.com, yang ini bisa di IndiHome seperti itu. Karena mereka membagi jualannya itu ke siapa partners yang menguasai atau punya teknologi siaran di platform itu gitu.
Oke, berarti itu lebih ke arah teknologinya ya. Soalnya Teknologi. yang gue lihat kan tahun sebelumnya itu benar-benar real bulk ya, meskipun teknologi tapi real bulk gitu. Maksudnya dia hanya kepada satu grup. Misalnya MTech ya nggak, MTech dan turunannya lah, mau itu IPTV ya turunannya dari MTech gitu. Cuman kan sekarang kan ada bercabang nih, kelihatannya bercabang. Ada MNC ya satunya. Ya udah oke. Kalau itu udah jelas sih. Lanjut Mas, silakan Mas. Oke, kemudian kedua adalah event sponsorship. Kalau lo jadi operator tuh lo pasti juga dapat duitnya dari brand atau merek-merek yang mau menjadi sponsor resmi di ajang tersebut. Nah, tapi yang tricky di sini, sponsornya event sama sponsornya klub itu nature of work-nya tuh berbeda. Kalau sponsornya event, itu kita bicara exposure yang besar-besaran, karena event itu kan berarti keseluruhan ya. Artinya kalau misalnya Liga 1 gitu, ada 18 klub dengan sistem turnamen penuh atau home and away, kita 1 tahun punya 306 pertandingan. Kalau menjadi sponsornya event, berarti si merek ini akan terpapar atau terekspos di 306 jenis 306 event atau 306 pertandingan. Pertandingan ya. Betul. Kalau karena produknya pertandingan itu tadi ya. Karena dia mensponsori eventnya. Gitu. Eventnya, oke. Kalau dia mensponsori klubnya, potensi exposure-nya tidak akan sama dengan menjadi sponsornya event, karena dia otomatis hanya muncul di pertandingan yang memang klub dia sponsori di klubnya itu gitu. Makanya kan kalau kayak di Indonesia tuh ada satu brand yang kita lihat mereka strateginya selain bukan cuma ngesponsorin satu klub, tapi dia pakai multiple clubs gitu, dia sponsorin beberapa klub sekaligus karena dia untuk memperbesar rate of sukses dia menjadi sponsor di industri sepak bola begitu. Oh, jadi arahnya ke sana ya sebenarnya kalau misalnya untuk yang yang klub ya itu. Kalau misalnya kita boleh ngomong di sini perusahaan mie itulah ya. Nah itu adalah niatnya untuk memperbesar exposure-nya mereka ya sebenarnya di titik-titik yang mana dia mensponsori gitu. Betul. Nah, oke. Berarti kalau misalnya terkait event dan klub sendiri misalnya pastikan itu kan turunan ya. Maksud gue adalah contoh gue tinggal di Surabaya nih. Gue nonton di GBT gitu ya di Persebaya. Gue ngeliat kan ada materi umbul-umbul dari Shopee misalnya gitu. Itu kan adalah part of exposure-nya si event kan ya berarti ya. Betul. Apakah, nah misalnya yang gue pengen tahu apakah di luar negeri sana itu sebagai part of si kegiatannya si event atau sebenarnya dia ke klub juga masuk nih, misalnya kayak di luar negeri misalnya ada Cadbury gitu ya di Premier League gitu. Nah Cadbury itu bikin juga nggak sih apakah itu sudah tercakup di dalam klub juga, karena klub kan sebagai bagian dari penerima kontribusi dari sponsornya event kan, harusnya kan gitu kan, bener nggak? Ya, gini, yang perlu dipahami bersama, hubungan sponsorship itu pasti ada koridor. Nah, koridornya itu adalah dia berhubungannya dengan level apa, dengan level operator atau dengan level klub. Tapi bukan nggak mungkin sponsor di level event atau operator juga muncul aktivitasnya di pertandingan yang dijalankan atau dikelola sama si klub. Itu akan tergantung sponsorship deals yang dijalankan. Nah, kalau mengenai, kan mungkin kita kalau baca berita, apalagi belakangan ini banyak misalnya klub minta hak komersial mereka dibagikan atau subsidi mereka dibagikan. Nah, itu sebenarnya datangnya dari mana sih? Apakah datang dari sponsorship atau datang dari broadcast? Kalau kita bicara di Premier League sama La Liga, itu sebenarnya jalannya datangnya dari broadcast. Jadi dana yang didistribusikan sebagai kontribusinya klub itu bukan dana yang didapat dari event sponsorship gitu, tapi didapatkan dari penjualan hak siar oleh operatornya gitu. Nah,
kalau kayak Cadbury di Premier League gitu, mereka punya aktivasi nggak sih? Punya. Nah, aktivasinya di mana? Apakah pasti ada di klub atau mereka bisa bikin aktivasi di luar pertandingan? Bisa juga gitu. Misalnya mereka bikin kuis gitu atau bikin trofi. Kalau yang paling kita sering kenal dulu World Cup Coca-Cola Trophy Tour gitu kan. Jadi Coca-Cola ngesponsorin World Cup, tapi dia juga bikin aktivasi di luar pertandingan. Si trofi Piala Dunia itu keliling ke beberapa kota, beberapa negara begitu. Nah, itu contoh turunan aktivasi yang dijalankan oleh sponsor event. Gitu. Oke, lanjut Mas. Oke, nah terakhir data licenses. Nah, data licenses ini maksudnya apa sih? Kan pertandingan liga ataupun event piala apapun gitu ya, pasti mereka punya yang namanya data statistik. Data statistik yang kalau diakumulasikan dan diolah dengan baik, itu bisa jadi insight yang sifatnya menarik dan menjual begitu. Contoh yang paling simpel adalah data misalnya siapa sih klub dengan trofi terbanyak, atau mana sih pemain yang performa golnya paling konsisten dari tahun ke tahun. Itu kan perlu proses istilahnya analisis, proses tabulasi yang sifatnya jangka panjang. Dan kalau datanya itu bagus dan akurat, itu bisa diolah menjadi produk turunan yang lain. Misalnya apa? Fantasy League gitu. Dan itu kalau nggak salah kita pernah buat ya, kalau nggak salah di Indonesia kan pas TSC ya, kalau nggak salah TSC itu pernah buat Fantasy League kan sama tahun lalu atau 2 tahun lalu ya? Iya, ya itu kayaknya pernah dibikin ya zaman TSC Fantasy League itu. Nah, jadi turunan itu ya tentu perlu dasar. Nah, dasarnya apa ya? Pengolahan data yang akurat itu gitu. Dan di Premier League sendiri akhirnya kayak Fantasy League itu menjadi satu source pendapatan baru yang direct sifatnya dari user kepada Premier League-nya. Kenapa direct? Karena disitulah kita bisa ada transaksi gitu kan. Iya, ada sponsor-sponsor baru juga bisa masuk di sana ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya terkait ini sendiri, kalau gue nggak tahu sih di luar negeri sana atau bahkan di Indonesia, sebenarnya kayak data license gini maksudnya apakah datanya itu kita bisa minta, anggaplah kayak kita nih gitu kayak kita akademisi gitu, kita bisa nggak sih minta atau kita buat sendiri gitu? Apakah kita nggak bisa? Ini istilahnya karena ini udah ada lisensinya datanya, jadi pihak pemilik izinnya ini nggak bisa ngasih sembarangan istilah kayak gitu. Gini, kalau sifatnya adalah mencari data untuk digunakan untuk personal use, tidak untuk dikomersialkan, itu nggak akan jadi masalah. Atau yang sifatnya memang datanya itu bukan data yang bersifat punya nilai jual gitu. Tapi kalau udah data yang sifatnya akan digunakan sebagai bahan baku produksi proses yang lain, nah itu butuh yang namanya licenses gitu. Kayak misalnya data tentang si pemain mau dipakai sama, kan kita sering main game FIFA sama EA FIFA sama PES kan. Nah, mereka perlu beli licenses itu. Nah, license-nya itu variasi lah, gak cuma data. Mulai dari brand license-nya juga untuk boleh menggunakan nama dan logo resmi dari tiap ininya gitu, dari tiap entitasnya. Kan mungkin sempat ingat nggak dulu sempat ada berita rame di di FIFA kalau nggak salah Juventus tuh akhirnya nggak boleh pakai nama Juventus lagi gitu. Nah itu kaitannya dengan licenses tadi gitu, licenses yang berhubungan sama si klubnya dan kan logo atau brand itu kan data juga sebenarnya, dan juga license-nya berhubungan terkait profil si pemain yang ada di dalam klub tersebut. Termasuk image rights-nya berarti ya? Ya, betul. Sebenarnya gue baru nggak sih sebenarnya setelah lo ngomong itu bahwa si data licenses ini pantas ya kalau misalnya kita main EA kan kayak selalu ada datanya, kadang-kadang fluktuatif tuh. Kalau lagi dia main minggu ini lagi bagus, kalau kita main online kan dia tahu-tahu naik gitu, tahu-tahu kalau lagi jelek atau itu dia turun gitu. Itu sebenarnya part of dari sini ya.
apa sih namanya, dari kerjasama yang dengan ya gitu. Oke. Menarik. Terus lanjut Mas. Oke, nah itu dari sisi operator. Sekarang kita bicara dari sisi football clubs. Kalau dari sisi klub sepak bolanya, sebenarnya filosofinya gini, karena mereka tampil di pertandingan yang dikelola oleh si operator, mereka berhak mendapatkan pendapatan yang bernama image rights atau media fee. Atau kalau di Indonesia sering disebutnya kontribusi, dan beberapa masih sebutnya subsidi gitu. Nah, itulah yang dinamakan image rights. Jadi karena dia tampil di ajang yang dikelola, akhirnya dia berhak mendapatkan suatu kompensasi atas partisipasi dia atau atas munculnya pemain mereka atau pemain si klub ini di video pertandingan yang disiarkan secara komersil. Itu mereka berhak mendapatkan suatu kompensasi. Nah, itu namanya image rights. Nah, sifatnya image rights ini bagaimana? Itu ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ada yang sifatnya sama rasa, sama rata. Kayak misalnya kalau di Indonesia kan seperti itu ya. Kita sering pernah membaca berita, misalnya klub mengatakan bahwa LIB tahun ini menaikkan subsidinya atau kontribusinya menjadi berapa sekian M misalnya. Nah, itu adalah pendekatan sama rasa sama rata. Ada juga yang pendekatannya itu pakai pendekatan rating dan ranking. Jadi klub yang secara performanya di televisi itu lebih banyak disiarkan dan rating dan sharingnya lebih bagus, dan klub yang secara ranking di tabel klasemen akhirnya itu juga lebih tinggi, bisa jadi akan mendapatkan image rights yang lebih besar dibandingkan klub yang misalnya jumlah pertandingannya yang disiarkan tuh jauh lebih sedikit, atau secara ranking di klasemen juga dia bukan yang berada di atas. Oke, sebentar, gue mau nanya juga di sini terkait ini. Tadi kan lo bilang soal rating plus sharing, terus sama-sama rasa sama rata. Itu gue ngelihatnya atau teman-teman yang dengerin juga ngelihatnya pasti ini udah pernah dilakukan ya sebenarnya oleh di Indonesia gitu. Di Indonesia kedua konsep ini udah dilakukan gitu ya. Dan sebenarnya lazimnya atau baiknya itu kayak gimana ya? Kalau misalnya bisa nggak sih, ini gue kasih pertanyaan saat ini atau nanti aja? takutnya jumping to conclusion. Enggak jumping to conclusion. Oke. Gak apa-apa, sekarang aja. Nah, kalau misalnya ini lazimnya kalau di luar negeri sana tuh kayak gimana sih? Apakah sebenarnya di luar negeri sana juga ada nih yang pakai konsep kayak yang kita pakai sekarang ini gitu, yang sama rasa sama rata itu, atau sebenarnya dua hal ini sebenarnya nggak berpengaruh banyak juga sih gitu loh, tapi atau sebenarnya punya pengaruh yang sebenarnya bisa bikin liganya jadi kurang seru misalnya atau gitu. Kalau lo berdasarkan yang ilmu yang lo dapat. Oke, sebenarnya sih nggak ada satu formula yang bisa mengatakan bahwa ini yang paling bagus, ini tidak cocok, itu nggak ada sih. Dalam artian gini, suatu ketika misalnya nanti di Liga Eropa Barat memutuskan pakai pendekatan sama rata ya bisa-bisa juga. Bisa aja. Kalau yang gue lihat sih ini lebih kayak ada faktor selain ekonomi ya, juga ada faktor sosiokultural yang berlaku di tiap negara. Kebetulan kalau di Eropa Barat kan mungkin mereka lebih free market ya, lebih nuansa kapitalismenya masih lebih kental dibandingkan kita sendiri gitu. Nah, makanya mereka selalu pendekatannya adalah bagi mereka yang namanya adil itu bukan tiap orang mendapatkan hal yang sama, tapi tiap orang mendapatkan yang dibutuhkan masing-masing, atau tiap orang mendapatkan sesuai hasil jeripayahnya mereka gitu. Makanya ada pendekatan rating dan ranking. Nah, mungkin kalau di kita yang gue lihat pendekatan seperti itu bukannya tidak baik, tapi secara sosiokultural mungkin agak sulit diterima, bahwa kok bisa ada klub yang dapat misalnya secara image rights dapat hampir 1,5 kali lipat dibandingkan saya gitu. Mungkin mereka agak sulit menerima konteks seperti ini, tapi sebenarnya itu bisa dijembatani dengan apa? Dijembatani dengan pendekatan
maksimum payout. Kalau kayak di Premier League itu mereka pakai pendekatan 1,8 banding 1. Artinya apa? Setinggi-tingginya suatu klub dapat image rights itu tidak akan lebih tinggi dari 1,8 kali dari yang diterima oleh klub yang terendah dapat kontribusi komersialnya. Jadi ada batas atasnya ya? Iya, begitu. Oke. Gitu. Itu juga bisa seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara dari sisi klub yang berpartisipasi ya, harusnya ya, kita bicara idealnya atau harusnya ada suatu dorongan untuk ya kalau gua jadi juara atau kalau gua ternyata memang 34 pertandingan musim ini gua ditayangnya 30 kali loh. Masa gua dapat duit sama dengan yang klubnya misalnya satu musim tayang hanya 20 kali, atau masa sih gua dapat duitnya sama dengan klub yang degradasi? Harusnya sih kalau jadi klub ya ada unsur begitu harusnya gitu. Itu wajar ya, wajar suatu kewajaran. Betul. Nah kalau misalnya itu yang tadi kita bahas kan adalah dari sisi ekonominya nih. Ini terakhir soal image rights ya. Kita tadi bicara soal ekonominya. Nah sekarang yang gue tanya misalnya dengan sama rata juga sama yang rating plus sharing ini punya impact nggak sih ke kompetisinya? Maksud gue, ya lo tau kan, misalnya Real Madrid gitu lah ya, Real Madrid dapat 1,8 lah, misalnya dengan apa namanya penghitungan kayak Premier League gitu, dia 1,8. Nah yang terakhir yang di bawah misalnya Osasuna lah, Osasuna tuh ya mereka nggak dapat lah karena mereka tidak terlalu kelihatan oleh masyarakat, media dan lain halnya lah, makanya dia dapat rendah gitu. Nah terhadap kompetisinya sendiri dia punya pengaruh ya? Iya. Pasti kan ada jurang kan, ada gap maksud gue tuh di situ ada gap dan kalau kita bicara korelasi yang hubungannya terbukti positif itu kan pasti butuh literatur lagi lah yang lebih mendalam gitu ya. Tapi kalau kita bicara observasi bahwa ada pengaruhnya nggak sih nilai uang yang diterima beda itu terhadap kualitas pertandingannya atau kualitas dari timnya itu ke depan, ya kita bicara pasti adanya dari sisi apa? Dari sisi kemampuan modal mereka untuk diputar lagi di musim berikutnya pasti akan jadi tidak sama gitu kan. Artinya apa? Klub yang secara pendapatan komersial image rights-nya lebih tinggi lebih punya potensi membeli talent yang lebih mahal dibandingkan klub yang lain misalnya, atau lebih punya dana untuk bisa melakukan renovasi stadion lebih cepat dibandingkan klub yang lebih rendah, karena kita bicara hubungannya pemasukan dan kebutuhan operasional pengeluarannya si klub itu sendiri. Nah, tapi di satu sisi kita juga nggak bisa bilang bahwa karena sistem yang begitu akhirnya pasti kualitas liganya atau kualitas pertandingannya jadi didominasi pihak-pihak tertentu saja. Ya nggak bisa gitu juga, karena pada akhirnya yang menentukan hasil akhir di pertandingan ya si pemainnya gitu kan. Makanya muncullah hero stories seperti ketika Leicester juara 2015-2016, terus kita juga melihat bagaimana ada Getafe ya, kalau di Spanyol sana Getafe gitu. Nah, tapi gap itu memang pasti terlihat lah oleh kita yang menonton atau ngikutin sepak bolanya banget gitu kan. Nah, makanya ada beberapa pendekatan kalau yang kayak di Amerika Serikat gitu ya, mereka ada sistem namanya drafting days gitu. Nah, di drafting days ini mereka yang berhak mendapatkan talent terbaik tahun itu justru mereka yang secara performa tahun sebelumnya itu misalnya yang paling buruk gitu. Tujuannya apa? Untuk menjaga competitive balance di dalam pertandingannya itu. Competitive balance. Betul. Nah, memang tapi trikinya kalau di sepak bola, karena kita sepak bola itu mayoritas masih menggunakan sistem promosi dan degradasi. Jadi
intervensi untuk menjaga competitive balance seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu kurang bisa dijalankan ya di sini. Iya, masih sulit untuk dijalankan di sini, dan masih pendekatannya di sepak bola itu adalah lo boleh pakai pemain akademi lo atau lo boleh beli talent yang udah jadi dari luar gitu kan. Gitu. Jadi marketnya lebih tidak regulated dibanding market untuk talent ya, maksudnya lebih tidak regulated dibandingkan di NBA atau di kalau di Amerika Serikat itu NFL gitu, yang mereka ada drafting atau combine seperti itu, karena mereka udah meregulate market buat talentnya gitu. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Nah itu satu. Image rights. Nah, sebenarnya kalau kita bicara komersialisasi di klub sepak bola, itu tuh udah ada yang sering banget bikin publikasi namanya Deloitte Football Money League. Nah, itu sebenarnya kalau teman-teman mau benar-benar dalam memahami bagaimana kontribusi atau potensi komersial klub sepak bola di Eropa dan yang mereka lacak gitu ya oleh si Deloitte ini, itu bisa langsung baca report mereka sih. Nah, dan justru teman-teman akan melihat bahwa di mereka image rights itu rata-rata justru agak dominan porsi pendapatannya, bisa sampai 50%, bahkan kalau dalam beberapa case klub yang dievaluasi oleh Deloitte mungkin bisa mencapai 60%. Gitu. Yang kedua justru baru dari klub sponsorship atau brands merek yang mereka mau keluar dana untuk pasang logo mereka di jersey mereka, di bagian dada kah, di bagian lengan kiri, atau muncul di istilahnya advertising board di pinggir lapangannya si klub. Nah, itu adalah klub sponsorship. Yang ketiga itu adalah penjualan dari tiket pertandingan. Nah, ini ada suatu dinamika yang menarik juga sih kalau kita bicara tiket pertandingan. Kan idealnya tiket pertandingan itu ya menjadi pendapatannya klub. Yeah. Nah, tapi bagaimana jika pertandingan tersebut sifatnya dimiliki atau dikelolanya sama si competition operator, kayak misalnya Piala FA atau final Piala Indonesia gitu. Itu kan sifatnya satu pertandingan terakhir di tempat yang mungkin bukan tempatnya kedua klub gitu ya. Nah, kalau kayak gitu tiket salesnya larinya ke siapa gitu kan? Nah, itu bisa menjadi bahan investigasi yang lebih dalam yang menarik ya suatu saat nanti. Tapi kalau secara prinsip sebenarnya khususnya kalau operator liga gitu ya, operator liga itu sama sekali harusnya tidak punya pendapatan dari sisi tiket, karena kalau formatnya liga udah otomatis pantelnya harusnya si tuan rumah ya gitu. Iya, impact-nya ke sana kan sebenarnya. Betul. Ya, kan yang agak lucu sebenarnya, sharing sedikit. Yang agak lucu adalah ketika gue lupa sih, maksudnya apakah kalau nggak salah seluruh pertandingan Piala Indonesia itu bukan Piala Indonesia, tapi Piala Presiden ya. Piala Presiden itu kan dimiliki oleh si operator kompetisinya itu kan. Operator turnamen. Tapi ketika bicara panpelnya yang bukannya kalau nggak salah dia memaksa klub untuk menjadi panpelnya. itu kan jadi agak bias ya, maksudnya bukan bias tapi lucu aja gitu, maksudnya uangnya diambil sama operator tapi panpel tetap harus kerja, mungkin dibayar oleh operator atau gimana sifatnya kayak gimana? Harusnya sih kalau kayak gitu minimal panpelnya istilahnya gini, si operatornya menyewa panpel dari service ya, sebenarnya service fee ya, menyewa jasa. Nah, harusnya panpelnya tetap dapat honor, tapi karena mereka sifatnya hanya menjalankan kebutuhan pertandingan bagi si pemilik event, tetap hasil penjualan tiketnya harusnya larinya ke pemilik event gitu. Oke, siap. Oke, lanjut Mas. Nah, yang berikutnya tentunya
merchandise sales. Jadi kalau klub itu punya lini produk, entah itu jersey kah atau souvenir bentuk yang lainnya, atau misalnya buku history dari klub tersebut yang bisa mereka jual ke fansnya, itu merchandise sales. Yang terakhir adalah players endorsement. Maksudnya apa? Kalau misalnya, jadi ini mungkin bukan suatu praktik yang umum ya di Indonesia, karena saya belum pernah menemukan secara pasti sih kalau di Indonesia ya. Tapi ada juga klub itu mereka selain mengkontrak pemain untuk jadi pemainnya bertanding, mereka juga mengkontrak pemain dalam artian image rights si pemain selama menjadi pemain klub ini dimiliki oleh si klub. Nah, akhirnya apa? Si klub bisa tanda kutip menjadi semacam agen untuk menjual image rights-nya si pemain ini kalau ada sponsor atau brand yang tertarik untuk menggunakan pemain ini menjadi endorsernya mereka gitu. Kalau di luar udah lazim ya kayak gitu ya? Lazim sih, bahkan jangankan pemain seniornya, pemain di level akademi juga sudah punya harga gitu ibaratnya. Dan itu yang melakukan agensinya adalah si klub gitu, si yang klubnya memasarkan si pemain. Tapi sorry, misalnya anggaplah lo adalah manajemen nih mas, terus gue adalah si pemain nih. Lo beli gue sampai image rights-nya gitu. Nah, tapi di satu sisi gue ada produk peninggi badan nih, gue mau di endorse sama mereka nih, dan gue ambil. Itu masalah nggak sih kalau di luar negeri? Nah, kalau kontraknya sudah termasuk pembelian image rights, ya lo nggak boleh kayak gitu sendiri gitu. Okay. Tetap harus lewat si klubnya. Tapi bukan berarti klubnya kemudian ngambil semua duit lo, nggak juga. Pasti ntar akan diatur berapa persen yang masuk ke klub, berapa persen yang masuk ke pemain gitu kan. Tapi ada juga ya pemain yang mega bintang banget sampai akhirnya dia maunya image rights dia sama kontrak sebagai pemain itu dipisahkan gitu. Bisa juga karena misalnya dia mengerti bahwa image rights-nya diri dia kalau dijual terpisah, pendapatan dia akan jauh lebih besar gitu. Bisa juga seperti itu. Di sini rasanya belum sampai kayak gitu ya, menurut sepenglihatan lo gitu. Kalau yang setahu gue sih kayaknya ada klub yang udah mulai mencoba ya seperti itu, tapi gue belum bisa buktiin sih bener nggak sih gitu loh, karena jujur aja ya pemain bola kita ini kan industri bola kita ini kan agak sedikit malu-malu ya kalau ngomongin kayak gaji pemain, dapat pendapatan endorsement itu kan masih malu-malu ya. Kalau sementara kan kalau di Eropa mungkin biasa aja tuh kita dengar misalnya si X dapat gaji per minggunya 50.000 pound sterling, terus dia habis dapat project endorsement dari brand apa misalnya brand mobil apa nilainya sekian, tuh kayaknya biasa aja gitu. Oke, nanti itu juga bisa kita kulik lagi tuh nanti next ya. Oke, lanjut nih gua